Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana cara mudah memilih makanan berkemasan ya. Jadi ini penting untuk kita saat kita melakukan program. Nah, teman-teman sudah pernah membaca label nutrisi atau nutrition fact? Ya, sekarang kita akan bahas. Biasanya kita hanya fokus dengan harga barang ya. Dan biasanya juga kita lebih percaya pada iklan yang sering kita lihat di TV tanpa kita tahu bahwa produk yang mereka tawarkan tinggi lemak, berapa banyak trans fatnya atau lemak tak jenuh olahannya. Nah, itu yang sering kita lakukan ya. Nah, sebenarnya tidak semua produk makanan tersebut bermanfaat dan menyehatkan seperti yang diiklankan. Jadi, mulai hari ini belajar bagaimana kita menilai iklan-iklan tersebut agar bisa kita terima untuk pilihan terbaik kita ya. Dan mudah diterima akal kita. Ya, tidak harus jadi ahli nutrisi, kita hanya perlu tahu hal-hal dasar saja. Ada 3 hal yang harus diperhatikan sebelum kita bayar di kasir. Yang pertama adalah kadar kalori persajiannya, yang kedua adalah kadar protein yang ada dalam makanan tersebut, dan yang ketiga adalah kadar lemak yang ada di produk tersebut. Nah, kita akan lihat ini adalah brand ya, 3 macam tuna kaleng. Teman-teman bisa lihat berapa kalori per kalengnya, berapa proteinnya, dan berapa fatnya. Kita harus tahu bagaimana cara memilihnya. Ya, jadi teman-teman bisa bandingkan nih dari ketiga ini. Oke, kita hanya pilih dan deal dengan makanan tersebut jika tinggi protein, rendah kalori, nggak ada atau rendah lemak. Nah, teman-teman perlu catat hampir semua produk makanan ada pilihannya dan kita boleh milih ya. Jadi banyak produknya, dan jika ada produk yang tinggi nutrisinya, harganya pun lebih tinggi dari produk yang hanya berisi kalori dan lemak, kita pilih yang mana? Oke, sekarang inilah cara membaca informasi nilai gizi. Umumnya informasi nilai gizi suatu produk berdasarkan pada 1 kali penyajian. Jadi teman-teman bisa lihat lemak total ya, kandungan lemak dalam 1 kali penyajian, berarti berapa saji dalam kemasan itu, tinggal dikalikan ya. Gulanya dalam 1 kali penyajian berapa, kemudian kandungan nutrisi lainnya dalam 1 kali penyajian berapa. Nah, sekarang kita coba yuk. Kita coba ambil satu contoh makanan kemasan yang ada di rumah ya. Dan kita baca label nutrisinya. Misalnya ini, takaran saji 20 gram, kemudian jumlah sajian per kemasan itu 3. Nah, ada energi total 100 kalori dan energi lemak ada 45 kalori. Pada keterangan takaran saji tertulis angka 20 gram yang berarti dalam 1 kali sajian atau 1 kali konsumsi beratnya sebanyak 20 gram. Kemudian pada keterangan jumlah persajian tertulis energi sebesar 100 kalori. Hal itu berarti jika kamu konsumsi makanan sesuai takaran saji yang 20 gram, maka kalori yang kamu konsumsi sekitar 100 kalori. Senang sekali ya kalau ternyata satu kemasan besaran cemilan kamu yang beli itu ternyata punya kandungan kalori yang sedikit. Tapi jangan senang dulu. Kamu lihat dan keterangan sajian perkemasan pada label gizi cemilan yang kamu beli. Pada keterangan sajian perkemasan tertulis angka 3, itu berarti dalam satu kemasan untuk 3 kali konsumsi atau 3 kali sajian. Jadi kamu tinggal kalikan. Nah, gitu ya. Contoh, kita ambil 1 bungkus keripik nih. Takaran saji 30 gram, jumlah sajian perkemasan 2,5 kali sajian, energi 170. Oke, banyak yang keliru dalam menilai label tersebut. Kebanyakan berpikir 1 kantong keripik itu kalorinya hanya 170. Padahal sesungguhnya total kalori yang ada dalam 1 kantong keripik itu 170 dikali 2,5 takaran saji. Artinya 425 kalori. Wow, besar nggak? Wow, bandingin dengan nasi ya. Dan teman-teman, dari 425 kalori ini ditambah lagi dengan energi dari lemak itu, yaitu 100 kalori. Dikali 2,5 takaran saji artinya 250 kalori. Jadi total kalorinya 675. Wow, habis dah jatah makan kita ya. Dan hal ini yang membuat kita banyak gemuk dan masalah kesehatan kita terus bertambah. Karena mereka tidak pernah berpikir atau peduli dengan makanan yang mereka makan. Gara-gara keripik dan kerupuk, banyak orang yang nggak kurus-kurus. Dan bukan hanya makanan yang ada kalorinya ya, minuman juga ada loh kalorinya. Apalagi kalau ada tambahan pemanis seperti gula dan sirup. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan nutrisi shake kita, hanya 100 kalori per saji ya, dan 12 gram protein. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kuncinya teman-teman, jadi perhatikan lagi panduan kita pada saat membeli makanan adalah tinggi protein, rendah kalori, rendah lemak, ataupun nggak ada lemaknya.
Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwasanya satu gelas shake nutrisi kita sudah memenuhi itu semua ya. Protein, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kalsium, potasium, luar biasa ya. Jadi tidak repot lagi ya teman-teman. Oke, sekian pelajaran kita hari ini ya. Sampai bertemu lagi.